4 binatang pembawa petaka yang menurut Primbon Jawa harus dijauhkan dari tempat kediaman kita. Jadi kalau mendengar burung ini berbunyi, kita usir saja. Namun kalau ini harus dengan menggunakan mantra atau lafaz. Apa mantra itu? Dalam Primbon Jawa ditulis kita harus membaca. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Bang Mandoriono. Tidak selalu bosan-bosannya saya memberikan iringan doa untuk Anda semuanya. Semoga Anda semuanya tetap sehat selamat, murah rezeki panjang umur, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 binatang pembawa petaka. Usirlah binatang-binatang apa saja yang harus kita jauhkan dari rumah atau kediaman kita atau mungkin halaman kita. Sebelum saya menyampaikan binatang-binatang apa saja, terlebih dahulu saya ingatkan kepada Anda semuanya bahwa 4 binatang inilah nanti yang menurut Primbon Jawa harus dijauhkan dari tempat kediaman kita. Di antaranya yaitu 1, cicak. Cicak ini kalau dalam bahasa Jawa namanya cecak. Bahasa Jawa dokumen itu mengatakan cecak. Kenapa binatang ini harus kita usir? Kenapa binatang ini harus kita jauhkan dari kediaman kita atau dalam rumah kita? Karena di dalam Primbon Jawa mengatakan bahwa seandainya binatang cecak ini menjatuhi kepala kita, jatuh persis di kepala kita, maka itu suatu bukti bahwa atau suatu pertanda bahwa di dalam rumah tersebut akan kehilangan keluarga. Mungkin di dalam rumah itu ada suami istri, ada anak, mungkin ada mertua atau orang tua atau saudara dan seterusnya. Salah satunya kan kita merasa kehilangan keluarga tersebut. Seandainya cecak ini jatuh persis pada anggota badan kita, mungkin itu bisa jatuh di pundak, mungkin bisa jatuh di punggung, mungkin bisa jatuh di bagian depan, perut dan seterusnya. Ini suatu pertanda dalam Primbon Jawa kita akan mendapatkan sial, apes, barangkali naas. Kemungkinan di hari setelah kejatuhan kita akan mendapatkan suatu pinjaman. Hari itu gagal. Misalkan di hari setelah kejatuhan cecak ini kita akan mendapatkan suatu keuntungan seandainya kita adalah seorang pedagang. Justru sebaliknya kita mendapatkan kerugian karena barang yang kita jual atau barang yang kita tawarkan kepada pengunjung tidak ada yang itu tanda-tanda kenapa binatang cecak ini harus kita jauhkan dari kediaman. Dan yang ketiga, pertanda cecak ini seandainya cecak ini jatuh persis di lengan tangan kita atau di bagian kaki kita. Ini suatu pertanda bahwa kita akan kehilangan 8 perkara. Sekali lagi, seandainya cecak ini jatuh di lengan tangan atau di bagian kaki, kita akan mengalami 8 perkara ini dan kemudian 8 perkara. Seperti apa saja 8 perkara ini? Macam-macam. Mungkin rezeki tidak bisa kita raih, mungkin suatu nego tidak bisa kita lanjutkan, mungkin suatu perdagangan kita akan terhenti, mungkin kita seorang karyawan kita akan kena PKK dan seterusnya sampai 8 perkara. Itu 1 binatang cecak. Yang kedua yaitu tokek. Tokek dalam bahasa Jawa itu dikatakan tekek. Dalam bahasa nasionalnya itu tokek. Kenapa tokek ini harus kita jauhkan, harus kita usir dari kediaman kita atau rumah kita? Karena kalau tokek ini berbunyi di siang hari, ini menandakan bahwa kita akan mengalami kesulitan rezeki. Lagi-lagi, kalau seandainya binatang tokek ini berbunyi di siang hari, kita akan mengalami kesulitan dalam
Rezeki di sini berkali-kali saya sampaikan beda dengan uang, materi lain. Kalau rezeki ini artinya luas. Kalau seandainya binatang tokek ini harus kita usir karena apa? Kalau berbunyi di malam hari, mungkin jam 10 malam, jam 1 malam, jam 3 pagi dan seterusnya, yang penting sudah jam malam, itu suatu pertanda bahwa si pemilik rumah tersebut akan mengetahui suatu saat bahwa di tempat berbunyinya binatang ini tokek, disitulah makhluk, mungkin juga makhluk astral, ini adalah makhluk yang tidak nampak secara kasat mata. Itulah binatang tokek. Kita harus usir, kita harus jauhkan dari kediaman kita atau rumah kita. Sedangkan yang ketiga yaitu tikus. Tikus liar. Tikus liar ini artinya bukan tikus yang umumnya ada di rumah. Ini tikus biasanya bertempat di pepohonan, mungkin di kelapa, di bambu, dan seterusnya. Ini masuk ke rumah kita, maka kita harus segera tersebut kita usir. Karena apa? Karena kalau kita, kediaman kita, rumah kita itu akan didatangi oleh tikus liar ini, dimasuki oleh binatang tikus liar ini, kita akan mengalami kesulitan kebutuhannya. Padahal kebutuhan kita banyak sekali. Ini akan mengalami kesulitan, terutama pangan. Dalam bahasa Jawa disebutkan di sana ditulis akan mengalami bidoning tedan. Dan itu artinya teduh itu pangan akan kesulitan kebutuhan pangan. Binatang tikus dari masuk ke. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah burung kedasi, atau dalam bahasa Kebumen itu burung prigatil. Ini dalam bahasa Jawa Kebumen, burung kedasi atau burung prigatil. Ini kalau seandainya hinggap di atap rumah kita atau hinggap di pohon namun masuk di halaman kita, hinggap di pohon di pekarangan kita, jauh dari rumah kita, tapi pekarangan itu adalah milik kita dan kita mendengarkan dan tahu hinggapnya burung tersebut. Ini suatu pertanda bahwa wilayah yang ditempati burung tersebut, yaitu burung kedasi, akan mengalami sakit. Sekali lagi, wilayah ini berarti bukan di rumah kita saja, wilayah artinya sekitar kita itu akan mengalami sakit. Ini pertanda yang ada dalam Bibul Jawa. Makanya kalau kita mendengar misalkan jauh, namun kita mendengar ada burung kedasi, harus kita usir. Kalau usirnya sejak tokek tikus ini mungkin kita usir saja. Namun kalau ini menggunakan suatu mantra atau lafaz. Apa mantra lafaz itu? Dalam Bibul Jawa ditulis kita harus membaca Atine Surat An'am. Bunyinya seperti apa Atine Surat An'am? Atine Surat An'am itu berbunyi Latut rikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absaru wa huwa latiful khabir. Jadi kalau mendengar burung ini berbunyi bilang dan berbunyi, kita dengar dimanapun, kita segera mengucapkan doa tersebut Atine Surat An'am. Kalau kita bacakan Atine Surat An'am tersebut, sekalipun kita hanya mendengar dari jarak jauh, burung ini akan pergi jauh. Artinya kita bisa menolak bala yang akan menimpa wilayah. Itulah 4 binatang pembawa petaka bagi kita. Makanya saya tekankan, usirlah, jangan sampai binatang-binatang ini ada di lingkungan kita, apalagi di dalam rumah kita atau dalam kita. Seperti sekali lagi cicak, tokek, tikus liar, dan burung kedasi atau prigatil. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun saya tetap berharap semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.